Sobat ASN semua, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang dunia ASN yang penuh warna. Bareng saya, Karina Kani, siswa CPNS Basarnas 2025. Kita bakal kupas tuntas soal nilai-nilai yang sekarang lagi digaungkan banget di lingkungan ASN loh, yaitu nilai ASN Berakhlak. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih. Beliau adalah sosok ASN Basarnas yang jadi inspirasi karena kisahnya yang luar biasa dan konsisten memperhatikan nilai-nilai berakhlak dalam keseharian. Yuk kita sapa langsung ibunya nih. Selamat datang Ibu. Boleh kenalan Ibu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Juliana Seduan. Saya tuh bekerja di kantor Satu Pekanbaru. Jabatan saya pengelola pencarian dan pertolongan. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke tema utama, boleh dong Bu cerita sedikit gimana sih awal mulanya Ibu jadi ASN Basarnas? Apa sih yang bikin Ibu semangat sampai sekarang? Cerita menjadi ASN Basarnas itu pada tahun 2019 saya mengikuti tes CPNS, kemudian lulus pada tahun 2020 pada bulan Desember. Kemudian setelah itu saya mengikuti kegiatan massa, lantas dan saya lulus dari ASN atau PNS di Basarnas. Yang membuat semangat tuh ya dari awal masuk, sejak awal masuk di Basarnas itu adalah ketika saya melihat bahwa menjadi seorang ASN itu sangat luar biasa gitu. Kita berkontribusi untuk membangun sebuah negeri gitu kan, awalnya seperti itu kan. Kemudian dengan pemikiran bahwa Basarnas ini tuh tugasnya juga sangat luar biasa dalam membantu negara kita ya dalam pencarian pertolongan. Jadi buat semangat siswa untuk belajar terus. Sekarang ini kan lagi rame nih Bu soal ASN berakhlak. Menurut Ibu, kenapa sih nilai-nilai ini sangat penting untuk zaman sekarang? Menurut saya sangat penting di zaman sekarang karena dengan ASN berakhlak kita bisa menjadi seorang ASN yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan kita harus menjadikan pedoman berakhlak itu dalam setiap tugas kita. Jadi perkembangan zaman sekarang ini tidak jadi kendala gitu kalau kita bisa menjadikan pedoman berakhlak. Dari 7 nilai berakhlak nih Bu, ada berorientasi layanan sampai dengan kolaboratif. Nilai mana nih Ibu yang paling menempel di diri Ibu? Yang paling menempel itu adalah bagi saya sih akuntabel. Di situ saya belajar untuk bekerja secara akuntabel karena saya harus punya keinginan yang kuat gitu untuk pekerjaan saya itu harus berhasil seperti itu kan. Dan juga saya punya tanggung jawab yang besar gitu kan dengan akuntabel, jadi saya bisa berusaha keras lah untuk pekerjaan saya mendapatkan berhasilan. Ada nggak pengalaman yang seru atau mungkin bertantang di mana Ibu benar-benar teruji terhadap nilai berakhlak ini dong Bu? Cerita sedikit dong Bu. Pengalaman yang seru itu sih sebenarnya sih waktu saya masuk Basarnas ya, karena saya dulu jujur saya itu tidak tahu tentang instansi Basarnas secara luas gitu kan. Nah ketika saya masuk itu ternyata pertama tuh harus ada orientasi CPNS seperti itu, kemudian diikuti dengan kita harus olahraga terus ya, fisik gitu kan, fisik namanya. Nah itu sih yang membuat jadi bingung gitu kan, gimana sih Basarnas nih gitu, kalau bisa terus gitu kan. Ya ternyata ya ada pengaruhnya juga terhadap diri saya gitu kan, saya bisa jadi disiplin, lebih sehat atau lebih apa sih. Dia tadi apa sih pertanyaannya juga dari dua? Ada nggak pengalaman seru atau mungkin tantangan di mana Ibu benar-benar teruji tetap berpegang sama nilai berakhlak? Jadi karena tantangan itu ya, karena kan saya dulu tuh jarang sangat misik ya, kan masuk di Basarnas itu langsung diploma 3 ya, bukan dari kayak tes yang benar-benar
tes yang dari awal tuh kan seperti sebenarnya ada tes fisik ya, kemudian tahu tentang itu kan. Nah tantangan itu terbesar itulah saya harus bisa adaptasi gitu ya. Tapi kan nilai-nilai praktek yang harus saya tantangan itu adaptif ya, jadi gitu seperti itu. Ya. Kalau boleh nih Bu, kasih saran, kira-kira apa nih langkah yang bisa diambil supaya semua ASN bisa bareng-bareng menjalani nilai berakhlak dengan konsisten? Langkahnya itu pertama sih dengan lingkungan kerja yang ada yang mendukung, ada yang tidak gitu. Menurut saya dengan jadi pribadi aja dulu ASN berakhlak gitu kan. Terus misalnya lingkungan yang tidak mendukung gitu, ya kita tetap menjadi tujuan ASN berakhlak aja gitu, walaupun lingkungan tidak mendukung dengan kendala seperti itu, ya lingkungan itu biarkan aja seperti itu saya ya, biarkan aja seperti itu lingkungannya. Jadi saya tetap jadi ASN berakhlak saja, karena saya pikirnya saya tuh harus bisa memberikan yang terbaik. Kalau bicara ke ASN muda nih Bu, generasi penerus kita, ada pesan nggak dari Ibu nih supaya mereka jadi semangat jadi ASN yang berakhlaknya Bu? Dan nggak cuma sekedar bekerja aja tuh Bu. Pesannya bagi ASN yang muda ya, pesan saya sih pertama sih harus banyak belajar, terus jangan patah semangat, tetap semangat lah gitu kan, jangan pantang menyerah gitu kan. Terus habis itu kita banyak juga berdoa gitu kan. Kita serahkan aja dengan berdoa, semoga segala pekerjaan kita itu dilancarkan. Wah, luar biasa banget nih Bu sharingnya hari ini Bu. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak ada satu kata yang menggambarkan ASN berakhlak menurut Ibu? Satu kata Ya. untuk ASN berakhlak ya, saya tuh amazing. Amazing. Iya. Terima kasih banyak nih Bu sudah meluangkan waktunya dan berbagi inspirasi bagi kami semua nih Bu. Semoga obrolan ini bisa jadi penyemangat buat semua ASN yang mendengarnya Bu. Dan untuk sobat ASN semua, jangan lupa apapun tugas kita hari ini, jalankan dengan nilai-nilai berakhlak, karena ASN hebat adalah ASN yang melayani dengan hati dan integritas. We are family. Afiq Nam Jagat Samagram.